Jadi kalau si Lemon sama Rek, misalkan Lemon sama Rek, kalau gambarannya di sepak bola nih kayak siapa nih mereka berdua nih? Lemon itu kayak Messi lah kayaknya. Oh berarti GOAT banget dong, greatest of all time udah jatuh aja dong. Mungkin nggak sampai GOAT banget. Gue nggak bilang GOAT, tapi kalau di analogiin tuh karena gue ngerasa dia tuh emang gifted gitu loh. Gitu. Kayak kalau kita kan bahas Messi, Ronaldo kan Ronaldo yang work hardnya gitu. Ya, giftednya Messi. Giftednya Messi. Nah Lemon tuh gue ngerasanya kayak gitu. Cuma untuk masalah achievement mungkin banyak yang di atas Lemon juga. Gila Jonathan Liandi. Gue itu ya kemarin tuh nggak sengaja nge-search gitu. Kayak siapa streamer terbaik Indonesia. Waduh. Dari semua yang gue search di Google, nama lu selalu ada. Nama lu tuh selalu ada. Kayak ya pokoknya Winda Basudara gimana namanya? Winda Basudara, bener. Terus habis itu ada termasuk Fior juga gitu-gitu. Ada si Sarah Filoid. Sarah Filoid ada juga. Pokoknya nama lu tuh pasti ada. Kalau dari mereka mungkin ada yang hilang, tapi Jonathan Liandi selalu ada. Lu tuh kan streamer, dulu pernah jadi pro player, sekarang podcaster juga. Sekarang podcaster juga. Bro jangan maruk bro, tolonglah bro, bagi-bagi bro. Sukses banget hidup bro. Waduh, thank you bang. Dicoba lah ya, coba-coba pengalaman baru kan. Yo. Tapi Arab tuh bukan streamer ya, Reza Arab ya berarti ya dulu ya. Arab tuh hitungannya dulu mungkin ya YouTuber, terus streamingnya mungkin dia lebih ke hobi ya kalau Arab ya, jarang soalnya kan. Jadi bukan masuknya tuh bukan streamer tuh ya? Iya bisa dibilang ya masuk juga sih. Cuma Eric Kolim apa? Kalau Eric Kolim juga content creator sih. Oh jadi bukan streamer. Iya, tapi ya bisa dibilang streamer juga lah kalau udah emang streamer itu kan emang kayak kalau mereka streaming terus sering gitu biasanya streamingnya kayak udah ya seminggu adalah streaming gitu. Oke, dan itu harus rajin kayak lu gitu ya, maksudnya yang gue sempat baca tuh di artikel lu kayak tiap hari bikin konten sempet gitu ya? Tiap hari. Anjing sampai sekarang tuh tiap hari tuh? Sampai sekarang masih. Anjing, enak sih lu main game doang gak? Biasa gitu kan, main game doang bang gitu kan biasa suka gitu. Tapi lu main game, jadi main game tuh sudah lu bisa tag di rumah doang, terus ya maksudnya lu tinggal main terus lu rekam gitu-gitu kan? Benar. Oh jadi ya kalau Arab kan jarang-jarang dulu ya? Kalau Arab iya. Arab kan mungkin kayak nggak yang kayak sekarang kan rata-rata orang udah emang bikin konten game tiap hari kan banyak. Kalau dia kan mungkin dulu gue juga ngikutin itu ya berapa hari upload baru. Iya, lu pernah ngefans sama Arab? Pernah lah. Kayaknya siapapun zaman dulu kan, wih Arab. Apalagi yang lagu itu kan Reza Arab. Octavian Gamers ganteng idaman langsung gitu ya. Oh ya jadi dulu termasuk ini lu juga ya, role model lu juga Arab ya. Termasuk sempat ngikutin lah. Oke. Dan kalau sekarang walaupun lu sekarang masuknya udah top of mind-nya streamer di Indonesia lah ya. Amin. Dan mantap tuh. Andi. Anjing gue setiap kali lihat YouTube dia buset viewers banyak banget, lu upload tiap hari. Ini tolong orang pajak 100 juta rupiah gitu. Enggak bercanda. Nggak, tapi berarti itu kan lu tadinya pro player. Dan sempat disebut duta Dark System Mobile Legend ya? Iya. Itu tuh maksudnya apa? Itu tuh karena gua ini kan seringnya main solo rank kan. Itu gimana? Soalnya gua awam nih soal pergaman. Oh, oke. Lu kalau game MOBA main apa pernah gak? MOBA tuh yang gimana? MOBA tuh kayak Dota. Kayak Dota. Gua Counter Strike tuh apa? FPS. FPS tuh apa? Ini maksudnya itu kayak genre. Oke. Genre. Jadi kayak FPS tuh Counter Strike, Valorant, Point Blank. Iya, itu maksudnya FPS. Kalau MOBA tuh kayak Dota. Oh, yang game ini ya, apa kayak RPG. RPG beda lagi. Goblok anjing gue sotoy banget. Tapi yang kayak gue ngerti maksudnya MOBA tuh yang kayak Dota, yang kayak Mobile Legends yang strategi yang banyak melibatkan orang kan? Benar, 5 versus 5. 5 versus 5. Pada umumnya itu 5 versus 5 walaupun ada sempat namanya tuh Vainglory itu 3 versus 3. Oh. Tapi strategi lah intinya ngancurin satu turret satu markasnya gitu loh. Gimana caranya kita ngancurin markas itu? Free Fire tuh apa? Free Fire FPS. Tembak-tembakan. Kalau misalnya Free Fire, PUBG itu tuh Battle Royale. Battle Royale tuh. Battle Royale beda lagi. Oh, beda lagi tuh ya. Beda lagi. Apa aja tuh yang Battle Royale? Berarti Free Fire, PUBG. Iya, terus Apex.
Apex. Ya. Oh, kalau lu nggak mainin ini? Gua enggak, gua lebih demen MOBA emang dari dulu. Oh, makanya lu dibilang kalau di artikel kebanyakan spesialis MOBA ya? Iya, MOBA. Kalau MOBA mobile sekarang Mobile Legends kan. Selain itu apa lagi? Kalau gue main, kalau dulu ada main Dota juga dulu. Oh, main Dota. Iya. Cuma yang lu gelutin banget Mobile Legend tuh ya? Mobile Legend udah 5 tahun belakangan ini. Ya, dan Dota Dark System tuh kenapa? Nah, orang kan rata-rata main party kan, main 5 lawan 5 lah, berlima nih teman semua. Ya. Nah, kalau gue nih biasanya main sendiri, jadi 4-nya random. Nah, 4-nya random ini biasanya ketemunya tuh bener-bener aneh-aneh banget. Kayak mungkin kan gue kan udah ngerti main nih. Kadang ada ketemunya tuh yang kayak, waduh, gak jelas banget lah gitu lah. Nah, jadi kayak itu tuh gue ngomongnya sama viewers juga ngomong itu kayak Dark System dari Moonton. Jadi lu dikasih menang-menang awal-awal, nanti dikasih timnya ampas gitu loh. Langsung kalah-kalah terus, stres. Makanya main solo tuh kayak bintang lu atau rank lu tuh stuck di situ aja. Oh gitu, sulit gitu. Buat naik tuh ya. Susah, harus main party sih kalau mau itu. Ya kalau main party itu soalnya ketolong ada temen juga. Ada temen. Cover lu. Iya. Lu biasa mainin pakai apa sukanya? Kalau gue sukanya pakai mage. Oke, itu apa skillnya? Skillnya kalau mage itu biasanya dia kayak skill shot, jadi dari jauh gitu. Kan ada kayak tank, kalau tank kan yang ngetahanin damage musuh kan. Iya. Marksman biasanya itu yang nembak-nembak. Oke. Pakai basic attack dia. Oke. Terus kalau mage itu yang pakai skill biasanya, magic power. Dan biasanya yang biasa make itu yang dikenal banyak orang atau gimana? Biasa kan kalau misalkan kita analoginya sepak bola nih, back, midfielder sama striker. Betul. Nah berarti yang midfielder siapa, yang back siapa, yang kiper siapa, yang striker siapa? Kalau misalnya di ini. Ya kalau tadi lu sebutin karakter itu. Oke, defender itu kalau back berarti roamer lah bisa dibilang. Oke. Dia yang emang pertahanan gitu kan. Oke. Kalau striker itu god lane. Ya eksekusi. God lane itu kayak marksman gitu-gitu. Kalau lu tadi? Kalau gue mungkin lebih ke midfielder lah ya, kayak kalau pemain mage, tengah ya. Iya. Jadi kayak lebih nge-support juga. Oh, berarti yang paling terkenal tuh biasanya yang jadi strikernya. Striker biasanya. Siapa aja Indonesia sekarang yang terkenal untuk yang jago-jago? Kalau untuk yang jago-jago sih udah pasti Onyx full team. Full team tuh. Wah, Onyx full team lagi kuat-kuatnya itu. Lagi kayak City lah. Wah, kebayang lah gue ya. Kebayang. Lagi kayak City mereka ini. Iya. Minggu depan ini mereka lagi World Championship. Anjing, berarti di luar negeri tuh. Ini sedunia. Iya benar, di mana World Championship? Di Filipina. Di Filipina mainnya. Onyx tuh udah kayak Manchester City tuh ya. Onyx udah kayak City-nya itu. Negara lain juga kalah kan lawan Onyx kan. EVOS kayak siapa sekarang? Kalau EVOS itu ada Brands, ada Tas. Banyak banget sih sebenarnya player-player yang berbakat ya. Cuma balik lagi ini kan team play. Mau sejago apapun individu, kalau lu nggak bisa kerja sama dengan tim lu, jadi kayak kalah juga. Ya EVOS tuh soalnya gue tahu karena ada tim basketnya kan. Iya. Thunder. Ya EVOS Thunder Bogor kalau nggak salah tuh. Ya Brands gue juga tahu tuh, ada waktu itu rame. Aduh. Ya siapa tahu lu pernah interview, kayaknya lu lebih ngerti dah. Oke. Oh gitu. Jadi siapa aja berarti yang Indonesia, yang Onyx, terus EVOS, terus siapa lagi Jo sekarang Jo? Onyx, EVOS, ada Geekfam. Ya, Geekfam juga, ada Bigetron. Oh iya, Bigetron deh. Bigetron juga. Cakep-cakep tuh cewek-cewek Bigetron. Gue pernah sekali aja ya. Jadi waktu itu gue lagi makan gultik Blok M. Oke. Terus habis itu kayak ada ya model, kalau gue kan taunya Fior sama Nita Fior sama Anyerika kan. Iya. Nah ada yang begitu-begitu. Terus gue bilang, gila ini cewek pada cakep-cakep banget. Ternyata ada yang ngomong, wah itu ininya Bigetron bang, Bigetron gitu. Cakep-cakep parah Jo. Cakep-cakep. Iya, lu punya pacar gak? Istri? Punya bini. Ya. Kecewa dia. Tapi pernah interview ini BA Bigetron. Waduh, gua kalau BA cewek yang cakep-cakep gitu ya, BA cewek lah pokoknya ya rata-rata udah gue interview. Oh iya, siapa ini lu favorit lu? Ini bukan yang lu naksir ya, favorit lu aja lah gitu. Iya. Favorit gua sejauh ini ada mungkin Fonzi. Wah, Fonzi mah terkenal lah udah. Itu mah udah top of mind semua. Itu mah jangankan yang nggak ngerti game juga ngefans sama dia kalau Fonzi mah. Fonzi terus ya. Adiknya siapa namanya? Ada Shane namanya. Ya itu kayak emang udah kakak beradik combo gitu ya. Iya udah itu mamanya juga cakep banget pasti ya. Ada Angie. Oh ya Angie. Gua kemarin siapa? Gua DM ya.
Gue tadinya sempat DM BA Bigatron ini. Oke. Belum ada yang dibales. Belum ada yang bos. dibales. Ya mungkin bukan satu circle kali. Mungkin ya. Tapi saya berusaha aja. Siapa tahu dibales kan. Iya, Soalnya gue gak ada tim Jo. Jadi gue berusaha sendiri. Tapi lebih enak sih Bang kayak gitu. Maksudnya kita nge-reach sendiri kan kayak berarti mau beneran gitu ngundang. Iya ya kayak lu kan gue DM langsung Iya, gitu. iya. Tapi lu kalau pas lagi rekaman ini teman-teman dia baru collab sama Bimo PD lu. Iya barusan tadi. Wah itu trending sih yakin. Aduh amin lah ya. Iya itu viewersnya banyak tuh. Amin. Berapa tahun tuh dia gak muncul? 3 tahun hari 3 tahun dia bilang dia emang maksudnya banyak kesibukan juga ya kan. Karena dia baru punya anak juga kan. 2 udah anak. Iya makanya. Dan ngebahas apa aja tadi kurang lebih sama dia? Sama Bimo tadi kurang lebih karena gue ngikutinnya lama juga kan. Oh iya ya. Ngikutin Picky Picks itu lama dari kayak studi masih yang lama. Jadi lebih ke kayak sekarang ngapain aja. Terus kan transisi tuh. Oke. Iya kita semua pasti transisi lah. Yang tadinya kita kayak masih bujang, terus tiba-tiba berkeluarga, punya anak lagi. Apalagi yang kayak kita kerjaannya fleksibel. Yang tadinya kayak udahlah gue mau live sekarang tinggal kerja gitu. Tapi sekarang udah ada prioritas yang lain kan. Nah jadi itunya ya gue yang penasaran karena gue relate gitu loh. Oh karena lu juga berumah tangga sekarang kan. Iya gue baru banget juga. Maksudnya kayak punya anak ya baru setahun lah gitu kan. Oh makanya relate. Jadi kayak itunya yang gue penasaran. Dan bocoran dikit yang lu bahas yang relate sama lu soal apa tuh Jo sama Bimo ini? Soal anak. Pertama tadi anak maksudnya kayak yang tadinya kita bebas mau main game tinggal main game, dia juga gamers kan. Iya mau main game tapi sekarang kayak ada harus kayak nemenin main gitu. Kayak sebel tapi ya itu pilihan kita juga gitu loh. Iya nggak bisa asal streaming sembarangan ya. Iya. Waktu itu bininya sampai nangis kan tuh. Iya kenapa? Itu terus apa namanya dari konten juga kebetulan kayak konten gue ada yang lumayan sama lah kan kayak kita suka bikin reaction kan. TikTok itu. Reaction video-video lah pokoknya itu. Oh jadi kurang lebih sebenarnya garis besarnya hampir sama kayak lu ya. Maksudnya bidangnya ini reaction ada, tapi dia nggak ada podcast aja. Dia nggak ada podcast. Dan dia nggak pernah jadi pro player. Nanti kita bahas sedikit lah soal pro player sama apa namanya tadi streaming lah. Karena kan lu berubah jadi live streamer dari pro player ke live streamer. Cuma bahas sedikit soal podcast lu deh. Nah sejauh ini kenapa lu tiba-tiba bikin podcast Jo? Nggak ada yang bikin loh. Kayaknya. Oke. Kalau di e-sports, di Mobile Legends lah ya kita ngomongnya ya. Oke. Gue emang bukannya sombong atau apa, tapi emang kayak ya bisa dibilang pertama lah. Iya benar. Untuk bikin kayak gituan. Karena gue merasa gue demen ngobrol, demen penasaran lah. Gue sering penasaran mencari tahu gitu kan. Terus gue itu ada nonton Ngobam. Gofar. Iya Gofar. Gue tuh ngikutin bang kayak gitu-gitu. Maksudnya kayak Gofar gue ngikutin. Komik-komik gue tahu lu juga dari stand up gitu loh. Udah ngikutin dari lama. Maksudnya kayak gue demen yang nonton kayak gitu-gituan. Oke. Menurut gue kayak ya gue ngikutin juga musisi-musisi kan. Kayak seru banget gitu loh. Ya kita tahu kan musisi kayak ya karya-karya mereka. Iya benar. Kayak mereka ngapain. Tapi kita nggak tahu kayak progres mereka atau perjalanan mereka itu sampai ke sekarang tuh ngapain aja gitu loh. Iya. Nah menurut gue kayaknya pro player tuh seru juga kalau misalnya di kayak gituin. Nah dari situlah sebenarnya dari situ sih makanya mulai dan ternyata jalan banyak yang suka. Iya dan itu lu mulai nge-podcast pertama kali berarti tahun kapan tuh? Udah lama sih 2019 kali ya. Siapa bintang tamunya ingat gak? Ingat. Siapa? Udil itu siapa? Udil tuh ada pro player alter ego. Terkenal tuh ya. Terkenal. Dia udah main dari season 3. Itu tuh kurang lebih ya 2019 lah. Oke, dan lu kan maksudnya jadi interviewer nih sebenarnya atau jadi host podcast ini kan termasuk agak sulit lah ya. Kita kan belajar kayak nggak boleh motong omongan orang. Nah, lu ada komen awal-awal sempet kagok atau emang lu udah terbiasa interview orang, Jo? Interview orang sih jujur nggak ada pengalaman sama sekali ya. Oke. Nggak ada pengalaman sekali, cuma kayak nggak tahu sih gue kayak insting aja sih. Oke. Mungkin kayak untuk basic mannersnya udah dari kecil diajarin juga kali ya. Jadi ya gue benar-benar ngobrol itu dengan style gue aja. Tapi tetap gak yang tutup mata dengan
komen-komen dari para penonton gitu. Kalau misalnya ada yang kurang baik atau apa, misalnya ada kritikan, ya gue tetap terima juga. Ya dan lu upgrade ya dari kritikan itu ya. Betul. Ya gue juga beberapa kritikannya netizen soal podcast ini gue upgrade gitu. Dan kita kan sering interview orang, berarti kadang-kadang suka ketemu bintang tamu yang mungkin ngomongnya sedikit atau ngeselin gitu. Pernah lu ketemu momen? Kita nggak usah sebutin siapanya ya. Cuma pernah nggak lu ketemu momen kayak gitu? Wah, berapa kali lah. Terus berapa kali gimana ada tuh lu mengangkatnya gitu? Itu gue merasa jadi kayak challenge gue sendiri aja sih. Karena ya kita gak bisa paksa kan. Pas misalnya lu tanya, yaudah jawabnya cuma segitu. Lu pasti kan kayak, aduh, gue tanya apa lagi nih ya kan. Pasti ada kan kayak gitu. Nah itu kayak jadi PR gue sendiri sih. Gimana caranya biar apa mungkin dia belum terlalu nyaman atau mungkin kayak dia sulit apa. Jadi kayak gue giring aja gitu loh. Kayak gue giring. Oke, lu tinggal sambar. Nanti kalau misalnya ternyata kayaknya nih dia excited untuk bahas ini nih, gue korek lagi gitu. Oke gitu. Gue kan kalau gue kasusnya Anya Erika sama Nita Fior aja karena mereka ini kayaknya gue omongin gak ada masalah. Anya Erika ini termasuk yang kayak gitu, yang agak sulit gue. Terus gue bilang, makanya judul gue langsung kuat juga, gue ngobrol 56 menit apa 57 menit sama dia. Tapi akhirnya ngomongin siapa pacarnya? Siapa pacarnya Anya Erika tuh? Kiboy. Akhirnya kan jadi ngomongin Kiboy mulu gitu. Iya. Kalau Nita Fior kebalikannya. Satu kali gue nanya langsung wah iya bener. Gue langsung wah ini orang banyak omong juga ya. Ngomongnya juga yang ceplas-ceplos gitu yang iya kak soalnya kan kalau orang tinggi tuh itunya gede ya gitu. Gue langsung kayak wow ya sudah itu mah makanan host sih. Gitu jadi enak banget ngangkatnya. Nah kalau lu tuh berarti kurang lebih kalau misalkan ada bintang tamu yang ngeselin gitu aja, lu tanya apa lagi, lu langsung tanya gitu terus aja. Iya, kalau misalnya emang udah habis, nggak bisa dipaksa lagi ya udahlah mau gimana lagi kan. Iya. Nah bintang tamu yang paling lu suka siapa sejauh ini? Yang paling gue suka banget sama dia nih. Wah paling gue suka ya. Iya episode yang mana? Gue harus flashback dulu sih, soalnya udah lumayan banyak banget gue kan. Iya, kalau gue Ustadz Felix. Oke. Ada gue Ustadz Felix gue. Iya, gue juga tahu Ustadz Felix. Saya suka anime. Suka anime ya. Iya. Ustadz Felix gue itu favorit sama Guru Gembul 2 tuh. Oke. Yang lain juga enak, cuma 2 ini gue nggak tahu dapat ilmu baru aja gue. Insight baru. Iya. Oke. Siapa ya gue ya? Ada nggak yang paling anjing ini enak banget nih di interview gitu? Banyak sih. Kebetulan banyak banget. Cuma kalau kayak insight baru juga ada Ustadz Abi. Lu pernah interview Ustadz? Ustadz main Mobile Legends. Dia dakwahnya dari Mobile Legends. Ini menarik banget kan? Seru banget. Nah gue suka yang kayak ini mesti sesuatu yang baru banget gitu loh. Nah gitu. Ya itu gue salah satunya. Lu ingat gak apa yang lu tanya di situ ke Ustadz Abi terus nyangkut sampai sekarang di otak lu? Yang gue tanya tuh kayak dia kan dakwah juga kan. Dia dakwah juga kayak terus gimana lu main Mobile Legends di mana banyak bocil-bocil toksik gitu, gimana lu menyikapinya gitu loh. Kayak tiba-tiba kayak yatim gitu. Lu bisa gitu. Dicat kayak yatim lu. Bisa ngomong jorok tuh. Iya gitu. Nah gitu terus? Kayak lu nyikapinya gimana? Ya dikasih tahu baik-baik gitu-gitu. Terus dia suka kayak banyak lah kayak mau direlatein juga. Kalau lu nyikapinnya gimana kalau ada yang toksik gitu? Nah, terus kayak, kalau gue kan biasa main sambil live kan. Iya. Kayak gila bacot banget, santai bro ya gue gituin aja. Langsung lu serang tuh ya. Langsung lu santai bro segitu aja ya. Iya. Jadi kan kalau Arab tuh lucu-lucuin tuh. Udah Arab tuh gue terkenal banget dulu setiap kali dia ngomong kasar tuh kayak anjing enak banget, puas hati gue kalau lihat. Gue seneng aja loh anjing kontol titik semua keluar tuh gue kayak anjing seneng gue liat Arab ngomong kayak gitu. Kalau lu streamingnya kayak gitu juga? Streaming gue ya awal-awal pas dulu tuh masih kayak ya kayak gitu juga dulu awal-awal. Cuma semakin lama gue sadar apalagi udah punya anak gitu kan. Aduh kayaknya gak enak deh kalau sampai nanti anak gue udah ngerti nonton lagi kan. Jadi kayak gue ngefilter lah. Paling anjing gitu, paling gitu doang. Tai, ya nggak yang sampai frontal itulah. Ya. Gitu. Kim Hime kemana sekarang ya? Kim Hime, kurang tahu juga gue ya. Iya. Gue nggak terlalu ngikutin Kim Hime sih. Tapi dia streamer juga kan, mas jatuhnya ya? Iya. Dia sempat streaming main game Mobile Legends juga pernah. Oh, tapi lu nggak pernah interview sama sekali? Belum pernah kalau Kim Hime. Pengen tapi. Kim Hime, waduh. Goblok, waduh gitu. Mungkin nantilah ya, mungkin ya. Tapi kan berarti kalau kita balik ke soal pro player ya, sama ke ini yang lu jadi streamer sekarang gitu. Kenapa lu memutuskan jadi streamer akhirnya? Sebenarnya awal itu bukan kayak
gua yang decide sih. Tapi lebih ke karena dulu tuh kita ada sponsor tuh namanya Nimo TV. Iya tahu gua. Nah, itu platform streaming kan. Iya. Dan kita tahu kayak penghasilannya lumayan. Bener. Makanya jadi kayak langsung streaming gitu. Oke. Streaming gitu. Dari situ pasti awal-awal kan kayak ada kagoknya kan, streaming kan. Cuma lama-lama berjalannya waktu, lama-lama terbiasa aja sih. Jadi streamer gitu ya. Bukan karena lu ngerasa anjing gua kayaknya udah nggak berprestasi nih jadi pro player nih, nggak gitu. Berarti itu pas udah mau jadi full time lah ya, jadi full time streamer ya. Itu tuh sebenarnya bukan karena udah nggak berprestasi, tapi lebih tepatnya tuh gua itu waktu itu season 3. Kalau misalnya ikut MPL nih kayak NBA lah ya, kita ngomong ya, NBA. Dulu kalau sekarang mereka franchise sama kayak NBA juga kan franchise kan. Dulu tuh qualifier. Untuk ke main league-nya tuh kita qualifier. Sulit banget itu. Sulit. Tim gua kalah nggak lolos. Jadi yang lu bikin sendiri itu ya? Iya. Apa namanya? Revo. Terus. Nah terus gabut dong. Kan kayak liga gitu kan bisa 3 bulan kan. Liga utamanya 3 bulan gak ikut. Aduh, ya udahlah gue streaming aja lah, full streaming dulu sampai nanti nunggu season selanjutnya. Nah pas di waktu gabut itulah gue bikin konten, gue bikin podcast, gue streaming terus keterusan sampai sekarang. Ternyata lebih enak. Ternyata duitnya lebih enak. Tidak ada kompetisi teman-teman, tidak harus musuh-musuhan, tidak harus ini. Tapi kalau pro player itu gue juga masih awam lah ya soal kehidupan pro player ya. Maksudnya duitnya emang seenak itu. Kalau lu jago terus habis itu lu kan di karantina dulu kan. Benar. Itu duitnya emang seenak itu ya. Kalau lu juara sih mantep. Maksudnya kalau misalkan kita sebutin nominal deh. Berapa kira-kira kalau lu jadi orang juara gitu? Untuk yang juara dunia nanti aja ya kita ngomongnya ya. Iya. Seingat gua itu kalau gua nggak salah 34.000 apa ya? 34.000 US dollars. 340.000. 340.000 US dollars. Benar. Anjing. Orang Bang Jeka, gue kan habis interview yang menang UFC kan, Bang Jeka Saragi. Oke. Itu aja dia dapat 50.000 US dollars, berarti sekitar 700 juta lah. Kalau dirupiahin ya, kalau nggak salah. Apalagi itu anjing. Iya. Itu buat tim kan? Buat tim tapi. Tapi tetap aja cuy. Coba gue cek ya. Iya, coba ya. Gue juga sambil ngitung ya. Iya. Gila juga ya. Gue kalau nggak salah lihat. Anjing 340. Kalau segitu sih gila sih. Gue akui itu. 300 berarti dolar sekarang 14.000. Dolar 15.600 dolar tuh sekarang kalau nggak salah. 15.600 coba kita hitung ya. 300.000 juara 1. 5M bro. Sekitaran segitu. Sekitaran segitu. Ya benar. Anjing berarti 5 orang 1M. Belum dipotong biasanya tuh potong ke tim, manajemen, ada buat coach. Gitu-gitu ya mungkin dapat misalnya berarti kayak 300.000 bagi 5 60.000 gitu kan. Iya. Ya dipotong kayak mungkin dapatnya 80% lah kayaknya kasarnya. Bersihnya dapat segitu. Pantesan sih itu kakaknya Jessica Jane siapa? Just No Limit. Astagfirullah kok gue lupa ya Just No Limit pantesan begitu ya. Iya, tapi kalau Just No Limit itu dia karena konten sih, karena dia kayak salah satu pioneer lah di YouTube Mobile Legends gitu. Iya, gue tuh jadi dulu pernah jadi ada acara IDN Times. Gue kebetulan interview waktu itu ada Giring Niji. Giring Niji tuh masih presiden e-sport apa gitu. Pokoknya istilahnya Giring tuh masih situ. Terus habis itu ada satu orang, aduh gue lupa GGWP. Iya. Lu tau kan? Gue tau GGWP. Nah, gue interview salah satu orang GGWP ini. Ada satu pertanyaan gue ingat banget. Gue nanya ke Bang Giring dan si Bang Riki kalau nggak salah namanya GGWP deh. Bang, gue bisa nggak jadi Just No Limit? Karena gue rasa enak banget hidup dari main game dong tapi lu kaya raya gitu. Terus gue dibilang gini sama Giring. Nggak bisa Mal. Kenapa Bang? Karena tidak akan mungkin ada Just No Limit yang lain. Just No Limit itu pionirnya. Dia orang yang pertama. Nanti kalau lu ngikutin jejak dia, lu nggak akan sekaya dia dan lu akan selalu disangkut pautkan, oh ini Just No Limit nih, ini mah kopiannya Just No Limit, selalu kayak gitu. Jadi memang maksudnya kayak lu termasuk beruntung karena podcaster yang dari game jarang. Lu pionirnya kan? Bisa dibilang. Nah makanya jadinya kalau ada yang ngikutin pasti disangkut pautin ke lu. Gitu makanya lu termasuk beruntung pionir juga. Iya. Gitu makanya gue bilang wah anjing juga nggak bisa ternyata. Cuma
Just No Limit tuh kalau dulu di waktu dia lagi hype-hype-nya tuh, dia tuh kayak kalau di NBA atau di bola kayak siapa sih gambarannya gitu. Di dunia kalian ya. Oke. Messi gitu, Ronaldo. Dia kayak siapa ya? Kalau di bola gue agak susah sih. Cuma dia itu jago. Tapi dia belum sempet juara sih, belum sempet juara di liganya. Dia juara 2 kali, salah satunya sama gua. Main sama lu? Gue setim sama dia pas di season 2. Oh gitu Jo. Terus. Nah jadi kayak dia belum sempet juara, dia main 3 season. Tapi emang nama dia itu gede banget itu kalau untuk di Mobile Legends ya. Jadi secara konten, secara YouTube tuh gede banget. Cuma di liga tuh dia belum sempet juara gitu. Jadi kayak hitungannya lumayan cepet Just No Limit tuh. Langsung cepet ya? Lumayan, karena dia pionir itu? Karena enggak, maksudnya lumayan cepet untuk pensiunnya gitu. Cuma 3 season kan dia kan, setahun setengah. Dia kenapa pensiunnya Jo? Nah itu gue nggak tahu sih. Berhenti aja gitu? Iya berhenti aja, mungkin kayak udah capek. Karena emang wah kalau di pro player itu try hard banget sih. Maksudnya? Ya lu bisa latihan sehari 16 jam. Anjing. Oh iya ya? Iya. Dan itu lu ngalamin kayak gitu juga? Ngalamin. Gue pas setim sama dia juga itu 12 jaman lah bersihnya ya. Main doang tuh? Main, jadi contoh lah gue kalau jadwal gue masih inget banget itu. Latihan start jam 12, kelar jam 12. Berarti 12 siang 12 malam? 12 siang 12 malam. Abis itu review. Anjing ada reviewnya lagi? Iya review sampai jam 1, tidur, bangun, makan, mandi segala macam, mager bentar, gitu lagi. Itu belum termasuk kita streaming ya. Biasanya kalau udah 12 jam itu gak ada streaming. Jadi streamingnya setelah jam 12 atau enggak sebelum jam 12 kalau mau. Streaming itu maksudnya? Streaming yang kita main di Nimo. Oh itu, maksudnya di luar masih ada streaming lagi? Iya. Anjing capek juga ya? Capek banget. Dan itu kenapa latihan harus selama itu Jo? Karena sebenarnya itu old school lah ya kita ngomongnya ya. Kalau sekarang orang udah rata-rata latihannya lebih kayak quality lah over quantity kalau sekarang. Jadi kayak lebih kayak yaudah kita latihan gak usah lama-lama tapi bener-bener yang kualitas banget gitu latihannya. Kalau dulu tuh mungkin mikirnya semakin banyak latihan bakal semakin jago. Ternyata nggak ngaruh. Ternyata nggak juga sih. Kan upgrade terus kan kayak cara latihan gitu-gitu juga. Sekarang orang rata-rata kayak ya jam 2 start, jam 10 atau jam 8 udah kelar. Tetap lama. Tetap lama. Tetap lama. Jam 2 start kata lu ada perubahan. Lama juga bos itu bos. Tapi itu ada break-breaknya. Soalnya sekarang itu latihan rata-rata sparring. Jadi udah nggak main ranked lagi, nggak. Ranked tuh buat fun doang biasanya. Sekarang sparring lawan tim dari Filipina, lawan tim Malaysia, lawan tim siapa gitu. Oke, dan itu sistemnya sama kayak bola ya. Maksudnya lu dimasukin ke tim gua, tanda tangan kontrak dulu, kayak gitu kan? Benar. Gaji lu sekian. Gajinya per apa berarti bayarannya? Gajinya per bulan. Oh per bulan? Per bulan. Paling tinggi untuk Indonesia sekarang per bulan berapa? Nah itu masih nggak tahu. Karena gaji Mobile Legends itu nggak transparan. Maksudnya kayak kita bukan kayak bola kan kita tahu ya. Iya bola kita tahu. Transfernya berapa, fee-nya. Nah kalau Mobile Legends nggak ada sih. Jadi kayak yang tahu-tahu aja mungkin kayak dari info orang dalam gitu. Oh tapi yang paling kalau misalkan dari radar lu yang paling dibayar mahal sekarang siapa? Sekarang? Dari radar gue mungkin yang gue tahu itu kayaknya ya. Iya. Lemon. Oh iya. Lemon ya sepuh lah dia kan. Dia udah dari season 1. Dia satu-satunya player yang masih main dari season 1 sampai season 12. Anjing, lu aja cuma berapa season lu? Gue 2 season doang. Iya, si Just No Limit 3. Dia 12 season. 12 season. Oh, Lemon sepuh banget tuh. Oh, Lemon udah lama banget sih. Dia udah juara 3 kali. Iya. Main, ya. RRQ kan? RRQ dia. Terus di bawahnya Lemon prediksi lu 3 besar ya? Berarti 3 besar di prediksi lu ya? Oke, Lemon, terus Rek. Oh Rek termasuk tuh ya? Rek termasuk. Ya mantannya si Fior. Iya benar. Rek, terus harusnya anak-anak Onyx. Nah, anak-anak Onyx ini gue nggak tahu siapa aja, cuma harusnya sama lah karena mereka ya tadi kayak gue bilang kayak City-nya kan. Iya. Mereka juara 3 season berturut-turut. Iya gue tahu tuh. Soalnya gue kenal owner-ownernya. Beberapa ada yang bikin media bareng. Jadi gue tahu. Oh gitu. Jadi kalau si Lemon sama Rek, misalkan Lemon sama Rek, kalau gambarannya di sepak bola nih kayak siapa nih mereka berdua nih? Lemon itu kayak Messi lah kayaknya. Oh berarti GOAT banget dong, greatest of all time udah jatuhnya dong. Mungkin nggak sampai GOAT banget. Gue nggak bilang GOAT, tapi kalau di analogiin tuh karena gue ngerasa dia tuh emang gifted gitu loh. Gitu. Kayak kalau kita kan bahas Messi, Ronaldo kan, Ronaldo yang
work hardnya gitu. Ya, giftednya Messi. Giftednya Messi. Nah Lemon tuh gue ngerasanya kayak gitu. Cuma untuk masalah achievement mungkin banyak yang di atas Lemon juga. Contohnya? Anak-anak Onyx itu sama iya kayaknya anak-anak Onyx belum juara dunia sih. Ada Aura juga. Oh tahu gua. Ya Eko kan sudah juara dunia. Kalau Lemon tuh dia kayaknya kurang juara dunia sih. Kalau dia juara dunia greatest of all time nggak? Menurut lo? MSC dia udah belum ya? Kayaknya MSC juga belum sih kayaknya Lemon sih. Seingat gue belum. Oke, berarti dia harus ngelewatin MSC dulu, dia harus main World Championship dulu, iya. Baru bisa kita bilang greatest of all time. Betul. Belum lagi kita sandinginnya sama player-player Filipin. Nah, player Filipin tuh kompe banget. Mereka misalnya udah juara, bakal tetap terus kejar juara gitu loh. Makanya kayak sejauh ini, greatest of all time tuh kayaknya masih Filipin ya kayaknya ya. Masih ada player Filipin yang dia udah juara MSC, juara SEA Games, juara dunia gitu. Lemon tuh pacarnya ini kan yang cakep siapa? Siapa? Bukan deh yang ada JH itu pacarnya siapa? Oh, itu anak PUBG. JH Anais. Iya, itu anak PUBG itu pacarnya itu pemain juga tuh. Luxi atau Zuxi yang kembar. Oh ya itu bukan Mobile Legends ya? Bukan, PUBG itu. PUBG itu ya? PUBG. Itu ya another word tuh ya kalau PUBG itu obrolannya tuh ya? Bener. Oh berarti Lemon itu oke, kayak tadi gambarannya Messi nih. Kalau si Rek berarti siapa? Ronaldonya? Dia yang kerja kerasnya gitu? Rek kerja kerasnya lah. Iya, tapi gua susah sih kalau untuk mau diituin ya. Iya. Disangkut pautin sama Ronaldo Messi kan mereka kayak achievementnya. Iya benar. Terus kayak emang skillnya tuh, waduh. Sulit lah. Apalagi bocil-bocil Messi sama bocil Dodo nanti kayak gak terima gitu kan. Ya pasti. Pasti seru banget itu. Apalagi pas lu bilang, ya Lemon tuh Messi, kalau Rek mah Ronaldo. Wah gak gitu Bang. Iya. Karena mereka ada hatersnya juga. Oh ada juga. Ada. Gak misalnya Lemon dipuji atau apa ada yang gak suka. Sama gitu juga kayak Rek gitu. Oke, berarti kalau misalkan kita kembali lagi soal gifted sama ada yang tadi lu bilang kerja keras, berarti sebenarnya cabang ini cabur juga bisa kita bilang cabur ya, karena kan udah Asian Games, SEA Games kan. Benar. Berarti cabur ini tuh sebenarnya tetap butuh kerja keras sebenarnya ya. Butuh banget. Bisa berarti kayak gue misalkan gue nggak tahu, gue bisa dari 0 sampai ke titik Rek bisa gitu belajar gitu. Bisa aja, tapi ya butuh jam terbang yang sangat banyak lah. Karena rata-rata tuh yang gua tahu kebanyakan yang udah punya basic sih. Oh jadi memang basic tuh maksudnya udah mencintai game Mobile aja apa udah gamers? MOBA-nya rata-rata. Dan biasanya kalau lu ahli MOBA belum tentu ahli yang apa tadi yang FPS. Iya FPS ya. Belum tentu. Jadi kalau misalkan lu memutuskan gua MOBA, lu fokus di situ aja. Ada nggak gamers Indonesia yang bisa semuanya? FCS apa itu? FPS jago, MOBA jago, gitu-gitu. Ada nggak? Mungkin ada, cuma gue nggak tahu sih. Dan nggak sampai expert banget ya. Iya. Mungkin ada aja kayaknya. Tapi yang lu tahu sekarang yang fokus masing-masing ya. Fokus masing-masing. Benar. Oh gitu. Jadi memang kalau misalkan gue basicnya adalah sukanya Free Fire, PUBG ya, gue harus di situ aja. Ya rata-rata kayak gitu sih. Cuma nggak menutup kemungkinan juga kan tiba-tiba lu coba Mobile Legends ternyata gue lebih oke nih. Gak tahu kalau nggak dicoba sebenarnya kan. Iya harus dicoba ya. Harus coba. Rata-rata orang kayak pas awal-awal game-game semua muncul juga rata-rata nyoba semua sih. Kayak mainin ini gimana. Kan kita serak-serakan juga kan main game tuh kan. Iya. Nah berarti kalau misalkan gue ini mainin jadi pro player deh. Gue harus ngapain nih? Misalkan gue ngambil, ya anggap aja nih pro player secara umum ya, mau itu Free Fire atau PUBG tadi atau ini yang Mobile Legend. Berarti gue harus apa step by stepnya gitu? Oke. Step awalnya lu harus cinta sama gamenya dulu sih. Oke. Lu harus bener-bener kayak maininnya tuh karena lu emang suka banget sama gamenya, sampai ke detail-detailnya gitu loh. Gak, kalau misalnya lu udah bosen, wah itu udah gak bisa. Karena lu bakal menjadikan itu pekerjaan lu juga kan, in a way kan. Jadi gak akan bisa kalau lu bosen, lu kayak kalah dikit, males aku main. Jadi emang harus cinta. Jadi kayak ada fighting spiritnya lah. Untuk lu main game tuh kayak harus ada jiwa kompetitifnya sih. Kayak lu misalnya atlet lah, main basket. Kan kayak kalau misalnya lu emang ada jiwa kompetitifnya, kayak lu sekedar fun match misalnya sama teman aja, lu pengen menang kan. Nah harus ada apinya itu. Oh jadi jiwa kompetitif ya? Iya penting. Penting. Terus kalau lu udah emang dapetin itu, udah habis itu tinggal cari teman mabar. Karena nggak bisa solo ini game.
Jadi kayak lu cari squad yang kecil dulu. Harus jago nggak? Harus jago sih. Harus jago. Iya, jadi kayak lu cari-carinya pun kayak gue dulu, teman-teman kuliah gue ada yang main. Cuma kayaknya kurang, jadi kayak gue cari yang lain juga. Jadi kayak udah nggak mandang temen, nggak mandang apa, mandang yang kayak emang sesuai dengan oke, ini role-nya udah kepenuh satu-satu. Kita cukup kuat, tim kita cukup kuat, oke, deal gitu, main. Oh, salaman tuh baru tuh. Salaman baru kayak udah kita ikut turnamen-turnamen yang turnamen-turnamen receh. Udah mulai. Iya, terus nyari jam terbang. Nyari jam terbang. Terus kejar leaderboardnya di gamenya. Maksudnya gimana tuh? Leaderboard tuh ada kayak ada ranknya sendiri di dalam game. Jadi kayak lu top 1 dunia, top 2, tapi itu cuma kayak dari rank doang. Oke. Kayak lu kan kalau main dapat bintang nih. Nah, ada leaderboardnya banyak-banyakan bintang. Oh, ada begitunya. Ada begitunya. Jadi kayak rank 1 bintangnya paling banyak gitu. Kita kejar tuh. Kejar. Karena biasanya tim e-sports itu ngelihat dari leaderboard juga. Anjing PR tuh, ngejar leaderboard tuh lu ngarahin banyak orang tuh. Banyak orang harus. Terus belum lagi ada yang kayak leaderboard itu ada yang joki-joki juga. Jadi satu ID yang main 5 orang. Oh bisa biar cepat ngejar ya. Non-stop, gak pernah offline ID-nya. Itu mempercepat tuh kalau gak pernah offline tuh ya. Iya dong, main terus kan dia. Anjing. Jadi kayak shift malam, shift pagi siapa, shift siang siapa. Oh gitu. Untuk satu ID ini ya. Iya, untuk dia tetap di situ terus kan. Ya gue gak tahu juga sih sebenarnya faedahnya apa ya. Untuk yang pemilik akunnya ya. Karena dia bayar orang. Iya bisa boleh sah-sah aja. Iya sah-sah aja. Iya gue dulu aja zaman main Counter Strike ya, gue di zaman di warnet gue main. Jadi waktu itu memang hari Jumat pulang sekolah emang. Gue ingat banget pulangnya Minggu. Gue diteleponin karena besok harus sekolah. Gak sadar gue. Udah 2 hari ya. Karena lu ngejar tadi yang lu bilang, ngejar rank aja kayak anjing. Dan itu lu udah wah gue jago AWP gitu kan. Udah mulai gini apa nama bunny hoop cok gitu. Udah mulai jago. Pas diteleponin baru bilang, kamu nginap di mana? Kok nggak pulang? Ini kan udah besok sekolah lagi. Hah? Perasaan gue baru pakai baju sekolah masih. Segitunya tuh nggak sadar. Mobile Legends gitu juga. Mobile Legends mungkin nggak sampai segitunya lah. Karena kan kita mainnya di rumah ya kan. Oh ya nggak di warnet. Nggak di warnet. Handphone ya. Handphone. Spek handphone penting. Untuk menjadi pro player ini. Untuk sekarang sih udah lumayan penting ya. Minimal lu main gak nge-lag lah. Karena ngehambat kan. Kayak lu main CS. Tapi pas lu mau ngeker tiba-tiba frame-nya drop patah-patah. Rese juga kan. Bakal ngehambat lu untuk ya yang tadinya lu harusnya nge-kill lu malah mati gitu loh. Iya jadi harus iPhone. Kalau bisa. Bisa kalau bisa iPhone. Tapi sekarang Android juga udah banyak yang itu sih. Udah banyak yang ngangkat juga. Oh, ini kita bukan promosin brandnya, tapi satu brand Android yang udah oke banget menurut lu apa? Samsung lah. Samsung ya? Ya karena sponsor juga. Sponsor resmi liga. Oh. Jadi semua pro player yang main pakai Samsung semua. Kalau yang Indonesia gitu kayak Vivo, Oppo, ada yang bagus? Vivo, Oppo, aduh gue untuk main Mobile Legend. Mungkin kalau yang udah paling tingginya harusnya bagus ya. Oh, udah oke lah ya. Udah oke lah harusnya. Ya. Tapi Samsung Samsung mah udah pasti top. Samsung tapi yang atasnya juga ya. Iya, bukan yang 2 juta. Iya ya, ada yang 2 juta lupa. Nah, Samsung kan banyak banget kan. Banyak ya. Harus tapi pokoknya kalau main Mobile Legend apalagi menuju ke pro player, kita harus menentukan tetap handphone penting untuk yang paling tinggi ya kualitasnya ya. Betul. Oke, berarti tadi lu udah ngejar rank tadi, ngejar apa bintang-bintang tadi kata lu bilang. Terus apa lagi berarti? Terus kompetitif tadi kan. Konsistensi. Konsisten karena pas lu lagi ngereng-ngereng semakin tinggi rank lu, kemungkinan lu bakal ketemu pro player tuh tinggi. Gitu loh. Jadi kayak lu main basket nih. Yang tadinya main street doang, tiba-tiba lu diajak kan join klub gitu kan. Tiba-tiba main yang lama atlet beneran pasti kan dilihat jadinya kalau lu berskill kan. Oh iya ya. Iya jadi masuk kayak radar. Gitu. Iya masuk radar. Nah kalau udah masuk radar, nah itu udah mantep. Tinggal lu kayak pinter-pinter aja cari relasi. Maksudnya kayak misalnya ada info trial di tim ini. Biasanya di announce juga oleh tim-timnya sih. EVOS, RRQ gitu open trial. Nah lu daftar. Oh bisa daftar. Sekarang udah kayak gitu. Kalau dulu tuh masih gak ada zaman gua. Jadi gimana? Zaman gua dulu harus leaderboard itu. Terus kayak add friend. Jadi kayak main ketemu, gue kalahin lu nih pro player nih, gue add, diterima, baru main bareng, tiba-tiba nanti diajak mau nggak coba trial tim kita gitu. Anjir PR ya. PR. Kalau sekarang mah enak udah daftar doang. Sekarang udah open daftar gitu tapi banyaknya luar biasa. Iya itu ribuan orang. Waduh banyak banget. Apalagi sekarang udah
ngelihatnya kan kayak pro player tuh profesi gitu loh. Dan duitnya banyak. Duitnya banyak orang mikirnya kan. Tapi ya berdarah-darah juga untuk masuk. Ya lu 8 tim. Dan liga utamanya 8 tim, yang main 5. Berarti 40 orang doang, 40 slot gitu ibaratnya kan. Dan yang main kan jutaan. Iya ya. Iya. Yang cinta gamenya jutaan. Cinta gamenya jutaan. Yang bertanding cuma 40 orang. Yang juara cuma 5. Yang dipantau Lemon, anjing juga nih Lemon. Gokil juga Lemon nih, iri gua. Lemon udah dari awal banget juga itu. Jauh sebelum gua juga ya. Berarti dia sama kayak lu ngejar leaderboard ya? Dulu mah dia udah bertengger nama dia di leaderboard. Oh, berarti lu jalur lu sama Lemon nih sama. Maksudnya kalau lu ngejar leaderboard, tapi yang lu sebutin tadi tuh jalur lu juga tuh ya? Iya. Ngejar leaderboard, habis itu ngalahin pro player dulu. Ngalahin pro player. Siapa yang lu kalahin waktu itu? Waktu itu sih banyak sih, lumayan. Oh, sombong dikit. Ranked. Aura ada Eko. Oke. Itu sama timnya. Kan biasa kalau pro player mainnya sama tim kan. Oke. Ada ngalahin di ranked. Terus RRQ kayaknya nggak pernah sih, kayak gue kalau sama Lemon kalah, sampai ke turnamen juga kalah itu bangke emang. Kenapa lu bisa kalah sama dia? Ya karena kalah aja berarti lebih cupu. Lebih cupu aja ya. Iya, lebih cupu aja berarti kalah. Terus siapa lagi? Terus banyak player-player, pokoknya top global gitu banyak lah ngalahin. Musuh bebuyutan lu dulu siapa Jo? Yang lu anjing nih musuh bebuyutan gua. Kalau dulu gua zaman stand up comedian namanya Ge Pamungkas. Lu tahu gua. Jadi gua nganggapnya maksudnya bukan musuh beneran musuh ya, tapi untuk rival untuk kompetisi Ge Pamungkas nih gitu. Kalau lu siapa? Kalau gua ya Lemon. Oh, Lemon. Gua itu gua kan pas banget gua pro player tuh di era Lemon juga kan. Oke. Di era prime-nya dia lah. Selalu juara 2 gua gara-gara dia. Oh gitu. Gitu. Jadi kayak RRQ itu musuh bebuyutan kita lah, EVOS. Oh, tapi kalau si Just No Limit malah hitungannya kalau misalkan ngelawan Lemon masih menang Lemon tuh ya? Iya, karena kan dia setim gua. Oh iya, kan jadi juara 2. Bener. Astagfirullah, bener. Just No Limit kalau main jadi apa dia? Striker, midfielder yang tadi kita bahas itu? Just No Limit itu bisa dibilang striker juga sih. Oke. Ya, bisa dibilang. Karena dia dulu main kayak yang intinya lah gitu, yang kayak yang ngekilnya dia juga. Nah kok itu gimana sih lu menentukan itu role itu? Maksudnya lu yang mau sendiri apa ditentukan coach lu? Mau sendiri, kita mau sendiri. Oke. Ya jadi kayak dari awal lu main gamenya lu udah langsung pilih sendirilah role lu mau apa gitu loh. Pasti semua mau striker bukan? Oh ada yang enggak, kan ada yang kayak emang jiwanya back, gak bisa dipaksain kan jadi striker kan. Oke. Jadi kayak dari awal dia mainnya back terus. Ada yang emang gua midfielder lah, kayaknya gua nggak bisa nih, gua lebih kayak assist gitu-gitu, gua nge-support gitu. Jadi emang uniknya itu semua player Mobile Legends rata-rata udah ada role mereka masing-masing sih. Oh jadi pas pertama kali main jatuh cintanya sama apa tuh udah menentukan masing-masing ya? Iya benar. Kan lu apa Dim? Dimas sih editor gue juga main, lu apa? Gua tank sama fighter gua. Tank sama fighter itu apa? Itu kayak defenders. Oh, fighter tuh kayak gelandang bertahan lah. Oh gitu. Iya, lebih ke gue yang tahan damage buat kalian gitu. Oh, ada jiwanya begitu ya? Iya, tank fighter gitu. Kayak biasa tank fighter tuh paling sedih. Kenapa? Gue udah tahan damage nih buat kalian, tiba-tiba temannya ninggalin. Terus kalau menang dilupakan. Oh iya. Iya, ya kan strikernya yang diingatkan biasa kan. Yang kill. Anjing kasihan banget. Derita tank kayak gitu. Tapi ada yang mau jadi tank gitu ya? Karena dia gak bisa jadi striker in a way gitu. Jadi kayak udahlah gue tank aja. Oh iya, setidaknya ada role gue lah. Ada role gue. Fungsi gue ada. Bener. Anjing. Oke, berarti berarti lu gak jago dong Dim. Lu milih tank tuh kenapa lu? Ya emang main di situ aja, nggak mau jadi yang ngakil-ngakil. Nggak mau lu jadi ngekil, tapi pengen. Nggak, males farming. Nah, kan ada kayak gitu. Males farming itu males cari gold. Karena kan kalau kayak lu yang striker atau apa, lu harus cari gold, bunuh-bunuh monster buat dapetin item. Oh gitu. Iya, ada itemnya juga. Itu males ya emang sih ya, kayaknya ya. Tapi kan ada aja yang seneng aja kan, kayak jiwa gue nih emang harus gue yang bunuh musuhnya nih. Gitu. Emang udah ada jiwa-jiwanya, feeling-feelingnya lah. Ada ya. Ada instingnya. Dan lu juga termasuk jiwa yang itu midfielder nih gue ya. Iya, kalau gue dulu mid laner bahasanya ya. Itulah pokoknya kayak midfieldernya lah ya mungkin ya. Tapi kalau dulu mid laner juga bisa dibilang kayak striker juga sih ya. Semi striker. Karena metanya uniknya kalau kayak MOBA itu selalu berubah bang. Oh gimana tuh? Jadi kayak dulu yang gua match itu mainnya mungkin di depan. Sekarang metanya tuh kayak yang lagi ramenya strategi yang digunain tuh di belakang gitu loh.
Jadi paling penting lu tuh bisa emang nguasain banyak hero sama cepat adaptasi. Karena kalau ada yang player yang cuma kayak oke nih di tahun ini metanya ini, gue cuma kuatnya ini, tiba-tiba berubah nih semua ya. Nah dia nggak bisa adaptasi tuh, wah ketinggalan sih, digantiin pasti. Berarti sebenarnya misalkan let's say-nya analoginya lagi, kita pakai analogi ya. Sekarang nih zaman City ini misalkan formasinya 4-5-1 status striker nih. Ternyata tahun depan jadi 4-4-2. 2 striker ternyata. Nah, gitu. Ada gitu-gitunya. Ada gitu juga. Perubahan gitu ya. Perubahan gitu kayak kiper. Kalau kiper tuh apa sih bahasanya? Apanya? Kalau kiper di bola sekarang kalau sampai De Gea juga digantiin tuh harus pinter apa? Harus pinter clean sheet. Bukan. Harus pinter yang apa namanya, mainin apa tuh yang bisa passing juga. Passing ke depan. Build up. Ya kan kiper sekarang build up kan? Iya. Nah, jadi kayak kiper yang gak bisa build up digantiin. Nah, harus kayak gitu juga di pro player. Udah ngikutin zamannya, metanya tadi itu apa ya? Harus pintar adaptasi. Kalau sekarang metanya apa nih sekarang nih trennya? Kalau sekarang sih metanya udah lumayan lama nggak berubah, itu kayak jungler 1. Apa itu? Jungler tuh kayak yang dia bersihin monster-monster, nyari duit. Nyari duitnya. Terus ada tank 1, fighter 1, mage yang kayak gua 1, sama striker murninya 1, yang apa sih kayak god lanernya MM. Itu yang kill-killnya 1 aja cukup ya? 2 sama jungler, tapi hero-nya beda-beda juga. Wah kompleks banget lah. Iya tapi seru ya. Seru, jadi kayak memang harus detail dipelajarin gitu ya. Iya. Lu harus tahu karakter ini kekuatannya apa, kelemahannya apa gitu. Benar. Bahkan kalau misalkan karakter itu lu secara skill dan tadi lu bilang lu nggak pelajarin banget, bisa aja kayak skillnya yang karakter ini nggak dikeluarkan 100% ya. Jadi kayak anjing setengah-setengah dong gue bantai, lu masih bisa gitu ya? Iya bisa. Lu harus harus dalam tanda kutip bahasanya diperkosa habis-habisan nih hero, sampai lu hatam banget nih orang gimana karakternya, baru lu bisa mainin gitu kan? Benar. Wah, anjing ribet ya. Ribet. Pantasan 16 jam latihan bro. Yoi. Lu harus kenal banget sama. Iya, lu kenal 1 hero aja udah lama kan. Dan lu gak bisa kalau lu pro player cuma 1 hero. Harus banyak hero pool, minimal tuh kayaknya kalau kita ngikutin zaman itu bisa 6 lah, 6-7 lah. Anjing pusing banget. 6-7. Ya. Wah puyeng tuh. Karena kalau di liga itu kan ada sistemnya ban and pick, ban pick gitu. Jadi kalau hero lu di ban, lu mau main apa kalau cuma 1 hero? Iya ya. Kalau udah punya 6 kita punya opsi lain. Benar. Anjing, di ban tuh biasa kenapa hero-nya di ban? Karena ini banget, OP banget apa? Karena antara OP banget atau enggak mereka tahu kalau lu main ini kuat banget, atau enggak karena mereka tahu lu cuma bisa ini. Anjing curang banget. Orang gua pelajarinya itu kenapa lu ban anjing, jadi kesel aja. Awal-awal mungkin enggak, cuma pas ternyata lu pakai, wah gua repot banget nih. Ya gua ban aja gitu. Sesimpel itu. Bisa gitu ya? Iya, bisa gitu. Makanya kadang-kadang kalau pro player, oke lu ban ini, gua ada amunisi gua yang lain gitu. Benar. Makanya pro player harus bisa semua. Udah kayak minimal bisa semua lah. Makanya lebih enak jadi streamer ya. Streamer kan, iya kayak gue kan kalah aja udah. Mereka penonton gue tuh semakin gue kalah semakin seneng. Anjing aneh banget. Kalau streamer. Iya streamer, semakin gue tersiksa tuh seneng mereka. Lu game terakhir mainin apa? Game apa? Game streamer yang lu mainin terakhir apa? Game Mobile Legends. Mobile Legends. Kayaknya lu ada, gue liat main game-game yang viral-viral juga dah. Ada beberapa kali ada. Kayak Only Up, tau gak lu? Yang naik. Iya, manjat-manjat itu main juga. Selesai lah. Anjing itu aja butuh skill tuh untuk lu bisa namatin game-game kayak gitu ya. Iya. Anjing, berarti kalau main PS5 another world tuh ya? PS5 another world sih. Iya, tapi gue kalau main game PS5 biasanya ya FIFA paling. Kalau yang kayak game-game adventure-nya apa sih? God of War gitu-gitu gak main? God of War dulu ada sempet main cuma sekarang enggak. Terakhir gue main itu Last of Us, tau gak? The Last of Us ya. Wah itu gue suka tuh yang story kayak gitu. Iya ada ininya, udah ada seriesnya HBO. Iya bener, suka. Terus main-main game-game puzzle juga. Ini di samping MOBA ya. Kayak Little Nightmares, tau gak? Nah yang kayak gitu-gitu itu gue terkenal itu. Iya. Yang dia sembunyi gitu kan. Bener. Itu mah di TikTok juga terkenal. Iya. Pokoknya siapapun yang mainin Little Nightmare pasti tenar tuh orangnya. Ya biasanya sih orang banyak yang nonton lah. Karena storynya bagus banget kan itu game kan. Oh iya ya. Storynya tuh yang kayak gimana sih? Jadi dia harus sembunyi biar nggak ketahuan gitu kan. Dia tuh kayak intinya dia kan ada kayak Little Nightmares 1 sama Little Nightmares 2 kan. Iya. Kayak nyelamatin
kayak ada yang ngalahin si ibunya, terus kayak ada yang nyelamatin temennya gitu. Jadi ada prosesnya lah dari situ. Berapa lama namatin game totalnya, berapa jam tuh? Total sih kayaknya nggak lama sih, itu game nggak panjang-panjang banget. Kayaknya mungkin kalau ditotalin sehari atau 2 hari lah. 2 hari ya totalnya ya. Kalau kita nggak berhenti itu ya? Iya, kalau nggak berhenti. Non-stop. Kalau misalnya udah tahu, udah yang jago gitu ya, kayaknya 5 jam, setengah hari tamat ya kayaknya. Dan itu ada difficulty-nya nggak? Maksudnya easy, normal, hard gitu, ada pilihan gitu? Enggak, main aja itu berarti. Kalau Little Nightmares gue lupa ya. Kalau Last of Us kan ada kan? Gak ada, ya, ada. Kalau Little Nightmares gue lupa sih. Kayaknya ada juga deh. Ada juga ya? Juga. Lu game yang paling sulit namatin apa? Yang model-model begitu, yang kayak Little Nightmare gitu? Paling sulit kemarin kayak Last of Us sih lumayan sulit ya gue. Sulit lah, gue juga sulit. Iya. Gue gampang menyerah gue, Jo. Oh, lu gampang nyerah ya? Iya, gue kalau udah mati anjing. Abis itu mati lagi 3 kali 4 kali udah tidur anjing. Kalau lu kan masih struggle kan? Iya. The Last of Us yang terakhir lu susah namatin. Last of Us terakhir agak susah. Karena gue udah lama gak main game yang itu kan FPS jatuhnya kan. Iya. Kayak nembak-nembak gitu-gitu udah lama banget. Oh berarti kayak si apa sih yang terkenal tuh FPS tuh game PS, aduh yang selalu gamenya jadi main tembak-tembakan juga kayak Counter Strike, gue lupa terkenal sih. Call of Duty. Call of Duty. Itu lu main juga? Gak main gue. Ya, itu karena gue tahu pasti cupu gue. COD tuh banyak tuh yang main tuh Call of Duty. Karena pasti cupu. Pas cupu tuh itu kompleks banget sih, gue ngeliatnya juga udah pusing tuh. Ya harus main online juga itu seru tuh. Benar. Oh, dan menurut lu nih kan kita misalkan lu udah tahu nih semua dunia game ini udah semakin besar lah ya dunianya, bahkan sekarang jadi gamer saja sudah cukup menjanjikan dan udah jadi olahraga juga, cabang olahraga ya. Benar. Kalau menurut lu pribadi ini tuh pekerjaan yang sehat kah atau pekerjaan yang enggak, Jo? Sehat dalam arti apa? Nah, jadi misalkan sehat dalam waktu tadi lu bilang latihan kan 16 jam. Terus habis itu kita harus di depan layar terus, kita harus main game terus. Benar. Terus juga dari 1 juta orang yang main cuma 40 orang. Ini sehat gak secara environment gitu untuk lu bisa jadiin profesi gitu? Sebenarnya sehat tetap menurut gua. Oke. Kalau misalnya emang lu udah tahu lah passion lu di situ dan lu merasa lu capable. Karena 40 orang tadi kan yang gue bilang itu main league-nya kan. Ada liga-liga keduanya. Kayak divisi B-nya gitu. Itu juga maksudnya mungkin gak setenar liga utama, tapi itu kayak jembatannya lah. Gitu. Dan menurut gua sehat-sehat aja sih. Karena ya pro player itu umurnya lumayan cepet. Gitu loh. Kayak kalau bola kan bisa ada yang bener-bener kayak sampai belasan tahun main kan. Pro player tuh yang sejauh ini kalau berdasarkan emang kayak fakta di lapangannya kayak 2-3 tahun biasanya udah tergantikan. Gitu loh, kayak nggak tahu kenapa juga ya sebenarnya. Kecuali Onyx nih kayak sejarah baru nih, tripit kan, 3 kali juara terus kan. Nah tapi kayak player-player lain tuh kayak 2-3 kali, misalnya 2-3 kali juara, tiba-tiba mungkin agak turun, nanti tiba-tiba ada player baru lagi. Jadi kayak regenerasinya cepat. Makanya menurut gua kayak masih sehat lah secara environment gitu lah, nggak ada yang sampai kayak monopoli banget gitu kan. Iya, nggak ada yang monopoli ya. Iya. Cuma kalau lu bergantung sebagai pro player terus lu tergantikan, berarti kan lu nggak ada penghasilan lagi. Misalkan ada yang memutuskan untuk gua nggak kuliah deh, gua full time jadi gamers gitu. Akhirnya kan jadi bergantung sama situ, lu diganti nggak ada duit lagi dong. Iya, itu udah tinggal gimana manajemen sendiri sih kalau kayak gitu. Ya udah nama besar sebenarnya kalau udah masuk 40 MPL ini udah nama gede ya. Betul. Pinter-pinter manage kan, maksudnya kayak lu tahu dapat misalnya pas lu masuk 40 dan lu juara, lu dapat gede gitu kan. Tapi ya bukan berarti lu bakal dapat bisa juara terus kan. Jadi dari situ ya pinter-pinter kayak lu manage duit gitu juga sih. Ada nggak dari tim lu aja deh, temen lu yang main-main sama-sama di EVOS itu tadi, ada nggak yang sekarang nggak ada duit sama sekali, atau enggak yang hidupnya lagi caur banget? Nggak ada sih. Udah masih settle semua, masih enak? Settle semua lah. Mungkin ada yang nggak sampai setenar itu tapi masih jalan, masih ada kayak penontonnya sendiri gitu. Berarti apa tipsnya supaya kalau lu udah nggak jadi pro player bisa tetap bertahan kayak lu gini? Apa tipsnya berarti? Sebenarnya lebih ke tetap dalemin apa yang lu suka aja sih menurut gua. Karena kayak kalau mau maksain untuk jadi content creator, YouTuber gitu, kalau misalnya emang lu nggak demen bikin video, nggak demen brainstorming, susah juga kan dipaksain kan. Jadi kayak ya kalau misalnya dengan duit yang lu punya lu mau bikin bisnis juga nggak salah gitu kan, kalau emang lu bagus di bisnis. Jadi menurut gua pinter-pinter manage aja sih, kayak lu maunya ke arah mana.
Iya, dan kalau misalkan gua tarik ukurannya dari IBL deh misalkan, karena gua dekat sama basket ya. Misalkan gua itu tadi lu bilang kan nggak semua orang masuk ke IBL, tapi kan bisa divisi 1, divisi 2. Tapi kalau lu menggantungkan hidup lu pada IBL ini, lu nggak masuk IBL, lu kelar lu. Jadi lu bayangin lu udah ngejar totalitas, anjing gue udah full time jadi pemain basket, lu ngejar nggak masuk IBL, itu kan pasti anjing. Jadi gue pasti kalau ada orang nyaranin, bang bisa nggak kalau gue impian gue pengen jadi pemain basket IBL, bisa nggak bang? Ya bisa, tapi lu harus sadar diri juga kayaknya nggak mungkin gue kejar nih IBL-nya nih, gue harus banting setir ganti profesi lain gitu. Nah berarti kan game lebih, maksud gue yang sehat tadi seketat itu juga kan? Seketat itu juga. Jadi lu kalau udah divisi 1, divisi 2 kalau emang itu sadar diri aja gitu gak sih? Iya benar. Kayak lu harus tahu lah capability lu kan. Iya. Ya harus kayak gitu juga, biar lu gak buang waktu juga kan. Kalau yang bikin jago main ini selain bakat apa tadi? Kerja keras tuh berarti sering main aja? Sering main. Oh. Ya, tapi kan kayak sering main itu gak bisa jadi tolak ukur juga. Kayak lu main bola terus-terusan mungkin lebih keras dari Ronaldo, belum tentu jadi Ronaldo juga kan. Iya sih. Iya, kayak balik lagi ke kapabilitasnya masing-masing orang beda-beda sih. Mungkin kayak ya lu mungkin ternyata bakat lu atau ya lu nggak di sana gitu, nggak di player, bisa mungkin jadi coach gitu loh. Makanya ada coach, ada analis, gitu. Banyak yang lainnya juga lah. Atau enggak kayak Muslim sama Coki dulu suka jadi hostnya doang. Nah ya kan kita nggak pernah tahu kan. Jadi host juga lumayan ya. Jadi host bisa juga, iya. Jadi caster juga ada. Caster apa? Caster tuh komentator. Oh komentator. Komentator kan Mobile Legends juga ada kan komentatornya. Oh iya ya. Ada. Jadi nggak harus ini ya, nggak harus pro player ya, jangan maksain lah. Kecuali emang gua akan ada orang-orang pasti yang kayak gue mau coba banget sampai emang kayak udah mentok gak bisa, ya udah gitu. Itu udah pilihan masing-masing lah ya. Ada yang begitu? Ada lah, banyak kok. Kalau sebut nama siapa? Yang paling terkenal dulu berusaha tapi nggak tembus-tembus Jo? Aduh. Mungkin terkenal atau enggak, kalau lu nggak enak nyebut orangnya apa-apa juga sih. Kayaknya gua nggak ada sih yang sampai kayak gue lihat sampai bener-bener dia try hard banget. Yang gue kenal ya. Banyak kan kayak oke, try hard jago, terus kayak abis itu lesu-lesuan. Habis itu kayak nggak terlalu, maksudnya nggak konsisten atau gimana gitu. Oh jadi ini kembali lagi soal konsisten tadi ya. Kayak bener. Lu udah lesu, kalah lesu, nggak mau berusaha terus ya. Iya. Kalau yang ceritanya dramatis di dunia MPL sejauh ini apa? Dia kayak tadi di underdog banget tiba-tiba puak bersinar karena dia ada berusaha gitu. Iya. Ada nggak? Ada, Geek Fam. Kenapa dia Geek Fam? Dia itu selama 12 season berjalan, dia itu nggak lolos ke playoff ya. Kita ngomongnya nggak lolos ke playoff tuh kayaknya ada 6 season apa 7 season deh. Dia kayaknya ini baru season kedua dia lolos, terus langsung qualified ke World Championship. Wah, jadi ya underdog banget. Oh dramatis tuh. Dramatis. Dia pun ya walaupun ownernya kaya sih katanya ya. Ownernya kaya, tapi kayak salah satunya tim yang belum ada sponsor. Jadi kayak cuma ada logo tim doang. Oh si Geek Fam itu? Iya. Oh gitu. Menurut lu kenapa dia bisa akhirnya ini di 2 season terakhir ini jadi bersinar? 2 season ini terakhir bersinar nih menurut gua karena mereka berani ngelakuin perubahan sih. Perubahan dalam arti rombak gede-gedean. Playernya juga banyak player baru. Mereka juga impor player PH. Mereka impor player Filipin. Oh gitu. Iya. Oh boleh gitu ya? Boleh maksimal 2 dalam satu tim. Naturalisasi gitu ya kalau di bola kayak gitu. Iya, tapi kalau mereka nggak perlu jadi itulah, warga negara kita. Nggak perlu, ya tetap Filipin juga. Nah itu Geek Fam, maksudnya mereka mencoba lah gitu kan. Ada 2 player Filipin sama 3-nya Indo gitu. Lah berarti sebenarnya RRQ atau EVOS boleh dong kayak gitu? Boleh. Oh boleh. Boleh. Nggak ada batasannya? Batasannya itu tadi maksimal 2 player dalam satu gitu tim. Oh boleh gitu ya? Boleh. Dan belum tentu juga Filipina bisa ngalahin Lemon juga ya, belum tentu kan? Belum tentu juga, iya. Tapi entah kenapa Filipina tuh emang kalau e-sports ya, kita ngomong e-sports tuh kayak salah satu negara yang playernya banyak banget yang berbakat. Iya. Iya, kayak di Onyx itu ada namanya Kyrie. Dia dari Filipina. Nah itu paket lengkap itu. Udah tampan, gifted. Terus kerja kerasnya gila-gilaan, makanya paling jago sekarang. Jago banget pokoknya ya. Dia semenjak dia masuk Onyx juara 3 kali berturut-turut. Oh jadi berpengaruh ya satu orang. Iya bisa juga.
Ya ini sama kayak basket berarti. LeBron James aja satu bisa berpengaruh untuk timnya. Betul. Oh, basket juga 5 sih soalnya. Basket juga 5 ya. Jadi ya. kalau Messi kan tetap harus dibantu Iniesta, Xavi. Bener. Kalau LeBron kan bisa sendirian. Iya. Bawa juara tim gitu. Walaupun tetap dibantu sama siapa-siapa, tapi satu orang bisa ngerubah segitu kuatnya sebuah tim gitu. Betul. Nah, itu juga sama berarti ya. Sama. Si siapa Kyrie. Kalau di game tadi yang gue bilang yang dia kayak Cinderella Story, itu Baloyski namanya. Kenapa dia? Player PH. Dia itu satu-satunya player di tim itu yang emang udah jam terbangnya tinggi. Jadi kayak dia yang benar-benar ngerangkul semua playernya, dia yang kayak ngasih tahu dan ngebawa timnya lah, bisa dibilang kayak udah player, terus dia juga kayak kapten, kayak coach gitu kan. Dia yang bawa sampai akhirnya bisa ikut kejuaraan dunia ini. Dan biasanya ini juga kalau tadi lu ngomongin soal kapten, suka marah-marah juga kalau ada yang mainnya asal-asalan ya. Dimaki-maki. Gua waktu itu ada video Onyx atau apa yang viral, pokoknya marah-marahan gitu. Gara-gara lu mainnya nggak bener anjing gitu-gitu di locker roomnya gitu berantem. Gue lupa Onyx apa RRQ apa kayaknya Force deh. Kalau Mobile Legends sih gue nggak tahu ya, kayaknya PUBG mungkin ada. Ya mungkin ya. Iya. Soalnya mungkin Onyx-nya tapi yang PUBG-nya. Mungkin BTR gitu ya. deh kayaknya. Itu pacar JH itu kayak. Oh, yang berantem-beranteman ya? Kan biasanya mereka ada kayak doku seriesnya gitu kan. Iya. Jadi diliatin pas lagi kalahnya, pas lagi matinya diliatin kayak. Gue beberapa kali nonton juga ada kayak gitu sih, kayak marah-marah juga. Iya, drama-dramanya ya. Iya. Kalau Mobile Legends nggak ada. Mobile Legends mungkin ada, cuma nggak kerekam kali ya. Oh. Mungkin. Biasanya marah-marahnya kenapa tuh? Marah-marahnya biasa kayak, kok lu kesini sih? Oh, nah gitu lah, teknis lah kebanyakan. Kebanyakan teknis ya. Kebanyakan teknis. Tapi kan kalau lu bergelut di dunia game udah berapa lama nih berarti total? Dari 2017, 6 tahun. 6 tahun. Lu ada harapan ini nggak untuk kalau gua ngomong pemerintah agak gede kali ya. Tapi ada harapan nggak untuk dunia game di Indonesia ini supaya makin berkembang? Apa kalau menurut lu, point of view lu gitu? Oke. Paling mungkin lebih ke itu ya, regulasi dan juga eventnya sih. Eventnya mungkin kayak lebih diperbanyak untuk yang second tiernya. Biar player-player yang banyak ini juga ada wadahnya untuk bisa jauh lebih berkembang dan mencari jam terbang gitu. Kalau untuk regulasi itu karena banyak juga beberapa case player-player yang kayak gajinya nggak dibayar. Oh, ada ya? Ada. Gaji-gajinya nggak dibayar. Terus misalnya udah juara, duitnya nggak dikirim. Kayak gitu-gitu kan sebenarnya butuh peran kayak ya wadah untuk perlindungan player lah gitu loh. Oh iya harus dilindungi. Jadi harapan lu itu. Terus ada lagi nggak? Harapan gua itu sih, sama ya. Semoga bisa lebih sehat komunitasnya gitu loh, bisa menjadi lebih dewasa walaupun mungkin sulit ya. Maksudnya kenapa tuh bisa lebih sehat, lebih dewasa tuh gimana? Karena kan kayak range-nya kan ya dari bocil pun ada yang ngikutin juga kan. Kayak komen-komen di live chat gitu tuh kayak ada yang bawa ras, suku, agama gitu kan kayak enak banget bacanya kan. Oh iya itu sulit sih nge-filternya ya. Iya sulit banget ya. Semoga aja maksudnya semakin bertambahnya usia tahun ya semoga bisa menjadi semakin dewasa lah gitu loh. Kan biar lebih sehat juga komunitasnya kan. Filipin udah sehat nggak sekarang? Kayaknya Filipin juga sama aja kayaknya. Oh berarti emang seluruh dunia berarti begitu. Iya mungkin kayak karena ya tadi ya mungkin banyak bocil-bocilnya gitu kan. Kalau misalnya pas di offline mah ya seru-seru aja yang datang ke venue-nya. Cuma biasanya yang di online gitu loh komen-komennya. Lebih barbar ya. Wah barbar luar biasa. Filipin yang paling jago Filipin, Singapura gitu-gitu kalah ya sama mereka negara-negara ini ya. Filipin paling sekarang saingan terkuat Indo tuh Filipin. Singapura kurang sih. Kurang. Malaysia, Singapura, Thailand semua kurang. Thailand gak ikut kalau Mobile Legends. Gak ada dia. Gak ada. Mereka ada game lain Thailand tuh. Oke, dan lu juga kita nggak tahu negara lainnya regulasinya mereka gimana ya soal game-game ini ya. Tapi kalau harapan lu tadi yang lu sampaikan itu kayaknya tugas Kemenpora kali ya, enggak ya? Kayaknya tugas pemerintah sih, tapi memang sebenarnya ada itu. Ya, ada PBSI, ada itu ini ya kayak persatuan game besar e-sport Indonesia ya kalau nggak salah ya. Ada juga ya sebenarnya tugas mereka lah untuk kayak gitu kan. Ya regulasi. Jadi harapan lu seputaran itu aja tuh ya. Iya. Regulasi yang tadi perkomenan apa segala macam sama biar komunitasnya lebih dewasa. Lebih dewasa sama tadi yang pertama apa? Lebih dewasa, regulasi sama itu komunitas lebih sehat. Oh banyakin turnamen untuk tier 2-nya. gaji
apa gaji, segala macam. biar lebih banyak jam terbang gitu. Kalau gaji gue nggak tahu sih masalahnya gaji berapa ya harusnya, tapi dari liganya udah ada nerapin standar sih kayak minimal berapa. Untuk UMR-nya lah ya. Iya benar. Sekarang apa? Udah belum ada yang rendahnya berapa, tingginya berapa? Rendahnya misalkan rendahnya harus 5 juta deh UMR. Kayaknya kabar burung itu paling rendah sekarang kayaknya 6 atau 7 ya sebulan. Kayaknya itu udah paling rendah banget itu. Itu belum termasuk kalau lu juara dapat duit lagi kan. Belum lagi kalau misalnya emang lu terkenal, lu maksudnya sosial medianya lu jalanin kan dapat endorse gitu-gitu kan. Oh iya boleh tuh ngambil endorse sendiri-sendiri boleh ya? Boleh. Oh gitu ya. Maksudnya nggak ada regulasi yang kayak ibaratnya tuh ini minimal segaji tuh segini dengan latihan yang segila itu. Harusnya kalau menurut lu harusnya berapa itunya Bottomnya 7 sih menurut gue sebenarnya udah oke sih. Oke. 7 ya untuk maksudnya kayak untuk yang benar-benar ya bottomnya tadi ya. Cuma biasanya kalau tim-tim tuh kayak misalnya player-playernya udah semakin juara terus-terusan biasanya dinaikin gitu. Oke gitu ya. Tapi lu pasti kalau buat sekarang menantikan Lemon berhenti kan lu? Gak tahu si Lemon kayaknya emang jiwa dia kompetitif banget lah. Iya tapi kalau lu boleh sekali lagi bertanding lawan Lemon lu mau nggak? Yuk. Mau lah. Bisa menang gak lu menurut lu? Kayaknya enggak sih. karena dia masih aktif sampai sekarang kan. Iya. Ya sedangkan gue udah kayak ya tadi 2 tahun terakhir ini kayaknya gue udah jadi dark system. Oh udah. Berarti satu kata buat Lemon ke kamera ada nggak? Buat Lemon. Semangat lah ya. Karena dia sekarang tinggal dia satu-satunya sepuh. Ada Rek. Iya. Rek tuh baru comeback tapi Rek tuh sempet rehat 2 season kalau nggak salah. Sempet break lah 2 season setahun kan. Nah kalau Lemon nggak pernah break dia. Oke. 12 season tuh 6 tahun nonstop. Iya jadi untuk Rek nggak ada bilang pensiun lah bro gitu nggak? Untuk Rek sih ya gue kemarin pas ada ngobrol juga kan pas dia mau balik kan. Serius lu Gus kata gue. Ya serius gue. Oh ya sudahlah good luck lah gitu kan. Tahu-taunya nggak lolos playoff.